Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Mbak Rena. Selamat pagi Mbak Wiwit. Adik-adik, kita masih ketemu di ibadah online di tanggal 30 Agustus tahun 2020 ya adik-adik. Adik-adik kiranya tetap semangat, tetap sehat selalu ya. Adik-adik, pagi ini kita akan memuji nama Tuhan dahulu ya Mbak Rena ya. Ya, kita mau puji nama Tuhan bareng-bareng. Lagunya apa Mbak Rena? Lagunya kita pujikan dengar Dia Panggil Nama Saya. Tapi adik-adik sambil berdiri ya. Iya. Ayo berdiri dulu ya biar kita bersemangat. Betul. Boleh sambil tepuk tangan ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Kita ulang dari atas. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya, oh giranglah. Adik-adik semuanya udah girang ya? Sudah bersuka cita. Kalau gitu sebelum kita lanjut lagi, kita mau berdoa dulu. Kita buka sekolah minggu ini dengan doa. Adik-adik sikap doa yang baik ya. Yuk semuanya, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang Engkau berikan hari ini ya Bapa. Di hari Minggu ini kami anak-anak-Mu sekolah minggu akan memulai sekolah minggu. Walaupun masih dalam keadaan online ya Tuhan, berkati kami semua supaya kami tetap bersemangat untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Supaya kami bisa selalu bersyukur ya Bapa, bahwasanya walaupun dengan keadaan seperti ini kami masih bisa memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik tetap berdiri ya. Sekarang setelah berdoa kita akan bersama-sama mendengarkan hukum kasih ya Mbak Rena ya. Ya, kita ucapkan bersama hukum kasih bersama gerakannya. Ya. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, itu hukum kasih kita harus terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari adik-adik. Coba adik-adik. Nah, terus sekarang kita mau apa Mbak? Sekarang kita mau puji nama Tuhan lagi aja ya. Oke, iya. Masih dalam keadaan berdiri. Iya, lagunya kita mau pujikan Ku Mau Cinta Yesus. Oh iya, Ku Mau Cinta Yesus aja, Dedek ya. Iya. Yuk langsung saja, Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh
rencanamu. Tak ulang dari atas ya adik-adik. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita sudah puji nama Tuhan, kita sudah berdoa. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik, ya Mbak Rina ya. Betul Mbak Ibit. Tapi jangan lupa, tadi kan udah berdiri terus, sekarang adik-adik boleh duduk ya. Duduk dulu dan nanti akan ada Pak Pendeta kita, Pak Aji, yang akan menyampaikan firman kepada adik-adik semua. Duduk dulu ya adik-adik. Oke Mbak Rina, Iya. kita akan dengarkan dulu ya. Jangan lupa ya, duduk yang anteng, dengarkan sampai selesai. Oke. Jangan diputus di tengahnya atau langsung dilewati, dengerin sampai selesai, pasti akan menarik. Yuk, kita dengerin firman bareng-bareng. Selamat pagi adik-adik. Salam dalam kasih Tuhan Yesus. Lama kita tidak berjumpa dan Mas Aji juga dalam hal ini merasa kangen dalam hal melayani anak-anak, dan puji Tuhan saat ini kita dapat bertemu walaupun melalui media online ini, dan adik-adik masih ibadah di rumah bersama orang tua. Tentunya tetap semangat, tetap juga dalam kondisi sehat dan kuat. Dan saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari Mas Aji ajak untuk berdoa. Adik-adik mengambil saat teduh dan kita akan melipat tangan dan tutup mata, kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang ada di sorga, kami bersuka cita dan bersyukur. Sekalipun kami ibadah, sekalipun kami sekolah minggu di rumah kami masing-masing, dan melalui sarana media ini, kami dapat boleh merasakan persekutuan, boleh memuji muliakan nama Tuhan, dan terlebih Tuhan perkenankan saat ini, kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus menyertai kami, supaya kami dapat mengerti firman Tuhan dan kami melakukannya. Hamba-Mu, Kau berkati supaya apapun yang menjadi firman Tuhan, apa yang disampaikan, hanya kebenaran firman Tuhan saja. Perlengkapilah dan Tuhan memberkatinya. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sudah siap Alkitabnya? Dipersiapkan dulu Alkitabnya dan kita akan membaca di dalam firman Tuhan yang menjadi landasan di Minggu 30 Agustus 2020 ini. Di dalam kitab Keluaran. Nah, kitab Keluaran adik-adik ingat di mana? Di kitab Perjanjian Lama. Setelah apa? Setelah Kejadian. Adik-adik buka kitab Keluaran pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan 15. Cukup banyak, tetapi Mas Aji akan membacakan di ayat yang 10 yang menjadi nats atau perenungan kita saat ini. Keluaran 3 ayat 1 sampai dengan 15, dan Mas Aji akan membacakan di ayat yang 10. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tema kita saat ini akan merenungkan di dalam tema utuslah aku. Kata utuslah aku berarti perintahkanlah aku. Hal ini yang menjadi sebuah perenungan firman Tuhan. Adik-adik, kalau kita
merenungkan bagaimana utuslah aku Tuhan. Bagaimana Tuhan mengutus aku. Adik-adik pernah ngalami diutus enggak? Diperintah enggak? Dalam hal ini diperintah oleh orang tua. Baik itu bapak atau ibu. Atau mungkin eyang kakung, eyang ti. Pemerintah adik-adik. Tunggu rumah ya. Atau tolong bawakan itu ya. Atau tolong belikan itu ya. Pernah enggak diperintah? Pernah enggak diperintah oleh orang tua? Lalu apa yang dirasakan? Saat aku diperintah, aku males sih, lagi dolanan HP kok. Aku males sih, aku lagi nonton TV ini tayangan kesukaanku. Aku males sih, aku lagi ngantuk. Bu nantilah, bu siapa itulah, bu mama sendiri, bu ayah sendiri, bu kakung sendiri. Nah, ada yang seperti itu. Saat diperintah nggak mau, ada yang langsung berangkat. Nah, pengalaman Mas Haji waktu kecil. Mas Haji ingat diperintah waktu di desa, tempat Mas Haji tinggal di desa itu masih ada warung lontong dan disuruh beli bawang putih, bawang merah, dan daun bawang. Tentunya pertama tuku brambang, tuku bawang. Pertama Mas Haji nggak mau, lah dadak nyebrang, ora kok ning warung sing kono ora nyebrang. Jadi orang tua tahu bagaimana yang memerintahkan anaknya, wah ternyata yang dapat dijangkau. Mas Haji mau. Suatu ketika udah makin besar, tumbaskan ning warung kono, harus nyebrang. Wah ternyata Mas Haji juga nyebrang karena memang sudah agak besar sehingga harus nyebrang hati-hati. Agak jauh warungnya, dan ternyata adik-adik memang ada malas-malasnya. Tetapi ketika kita mau untuk diutus, diperintah oleh orang tua, ada hal yang menarik harus kita itu ternyata dipercayai oleh orang tua. Kita itu dihargai orang tua dan makin hari makin menjadi percaya diri, makin membuat kita itu semakin kuat, semakin kita dewasa. Dan itu ternyata di balik ini. Dan kita akan belajar adik-adik dari salah satu nabi besar di dalam Perjanjian Lama. Dan adik-adik pasti tahu. Namanya di dalam hal cerita tadi adalah Nabi Musa. Di dalam Allah mengutus Nabi Musa itu. Nah ceritanya adalah adik-adik di Gunung Horeb, di suatu ketika Nabi Musa yang biasanya di dalam keseharian itu bekerja sebagai penggembala kambing domba milik bapak mertuanya yakni Yitro, suatu ketika menggembalakan kambing domba. Suatu hari yang cerah, ya seperti biasanya dengan semangat, dengan sukacita menggembalakan kambing domba. Tetapi ada kejadian yang memang tidak seperti biasanya. Tiba-tiba di dalam hal itu ada semak kering yang ternyata ada nyala api di sana. Nah, Nabi Musa dengan semangatnya tadi kaget, loh kok ada semak yang memang ada cahaya api. Perlahan-lahan mendekat. Apa itu ya? Kok bernyalanya seperti api? Dan yang paling aneh adalah ketika semakin mendekat ada nyala api kok tidak terbakar. Semak itu. Kok tidak terbakar dan nyala api itu luar biasa benderang terangnya. Dan ada suara tiba-tiba, Musa, Musa. Ada suara, Musa, Musa. Dan Musa mendengar bagaimana? Iya Allah dengan takut. Karena memang ada suara dan tiba ada kejadian yang menakjubkan tadi membuat kaget dengan takut mengendap-endap. Ternyata ada suara, Musa, Musa. Lalu jawabannya apa dengan takut? Ya Allah. Ada perasaan takut karena memang ada suara dan memang ada kejadian yang menakjubkan. Dan ternyata ada perkataan selanjutnya, Allah berfirman apa? Musa, jangan engkau mendekat, tinggalkanlah kasutmu, sebab tempat ini adalah tempat yang kudus. Tinggalkanlah sandalmu, sepatumu, karena itu adalah tanah yang kudus. Musa makin takut, makin bingung, lalu dengan penuh hormat ia menunduk dan menanggalkan kasutnya dan mulai bersimpuh. Di hadapan Tuhan dia mulai bersimpuh. Dan bagaimana Allah mengenalnya? Musa, aku Allah ayahmu, Allah Abraham,
Allah Ishak dan Allah Yakub. Dan Musa pun semakin gentar karena memang mendengar Allah yang berfirman demikian dan mengenalkan dirinya. Dan ia menutupi mukanya karena saking takutnya dan ia bersimpuh. Dan ternyata adik-adik, di balik Allah bertemu dengan Musa dan di dalam hal ini ada rancangan Allah. Di mana Allah mengatakan di dalam firman-Nya, Musa, aku mengasihi umatku Israel dan aku telah melihat kesengsaraannya di tanah Mesir. Aku telah mendengar seruan-seruan kesedihan minta tolong bangsa Israel dan aku ingin menuntun mereka untuk keluar dari perbudakan Mesir ke tempat di mana aku setelah siapkan yang memang subur dan kaya. Apa yang terjadi adik-adik? Musa tertegun dan diam. Apa yang didengar dikatakan Tuhan itu, ternyata Tuhan itu sangat mengasihi umatnya dan mempunyai rencana yang indah. Dan ini ternyata pertemuan Allah dengan Musa itu adanya sebuah rancangan. Musa, engkau mengerti maksudku. Sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Wah, ternyata di dalam rancangan itu ada perutusan, ada perintah. Nah, sama saja ketika tadi di dalam awal bagaimana pernah kita diperintah oleh orang tua dan ini Musa diperintah oleh Allah. Perintahnya apa? Karena Allah mengasihi umat Israel yang di perbudakan Mesir supaya menuntun umat Israel keluar dari tanah Mesir dan menuju tanah yang dijanjikan Tuhan. Nah, mendengar ini Musa merasakan bahwa dirinya tidak mampu. Aku siapa? Aku harus melawan Fir'aun yang kuat. Tuhan, aku adalah manusia biasa. Bagaimana mungkin aku melawan Fir'aun dan membawa umat Tuhan keluar dari Mesir? Nah, ini menjadi pergumulan Musa. Nah, tetapi ada janji Tuhan, adik-adik. Di dalam keberadaan Musa yang lemah dan merasa tidak mampu, dikatakan firman Tuhan, Musa, aku Tuhanmu akan menyertai engkau. Aku memberi tanda kepadamu. Kamu dan umat Israel akan beribadah di gunung ini, di gunung Horeb. Nah, jawaban Musa, tadi yang takut, tadi yang masih bingung, baik Tuhan, bagaimanapun dalam hal ini aku harus melakukannya. Tetapi, kalau teman-temanku bangsa Israel tidak percaya aku bagaimana? Wah, itu Musa masih juga bingung. Nanti kalau ditanyai, aku itu siapa kok merintah kamu untuk keluar? Nah, ternyata katakanlah Musa bahwa aku adalah nenek moyangmu dan aku diutus untuk supaya kamu keluar dari perbudakan ini. Dan apa yang terjadi? Musa akhirnya mengerti utusan Tuhan, bagaimana Tuhan itu mengutusnya dan memerintahkannya, sehingga akhirnya Musa menerima perutusan itu dan dengan semangat ia menuju ke tanah Mesir meminta Fir'aun supaya membebaskan umat Tuhan, umat Israel. Ada yang dikasihi Tuhan. Kita itu seperti juga Musa ketika kita diutus oleh orang tua kita. Ada mungkin merasa tidak mampu, ada mungkin masih ragu. Tetapi ternyata bahwa Tuhan di dalam rancangannya tadi memiliki rancangan yang indah kepada siapa yang diutus dan kepada umatnya. Dan kepada siapa yang diutus dia akan memberikan janji, aku menyertai. Aku mengerti kemampuanmu, aku mengerti keadaanmu sehingga aku mengutus ini. Jadi adik-adik, jikalau memang dalam hal adik-adik itu pernah diperintah, diutus oleh siapapun orang tua kita dan tujuannya baik, orang tua kita itu sudah mengerti ini loh batasan ketika adik-adik harus dalam hal ini melakukan yang diperintahkan itu. Pasti adik-adik itu sebenarnya mampu untuk melakukannya. Jadi sebenarnya ketika adik-adik mau diutus, mau diperintah, pastilah ada jalan. Nah adik-adik, tema ini sebenarnya juga menjadi tema yang baik saat ini.
Bagaimana tentang Tuhan yang baik itu juga kita di bulan Agustus ini, oh iya Tuhan memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia ulang tahun ke-75 tahun. Dan bagaimana perjuangan dan bagaimana kehidupan ini Tuhan berikan dengan rancangan yang baik. Lalu aku yang masih kecil ini, aku masih harus belajar di rumah, aku harus stay di rumah karena aku harus jaga kesehatan, kekuatan. Ternyata aku diutus juga ya. Aku diutus oleh guruku. Aku disuruh guruku supaya belajar di rumah. Yuk mari, utusannya harus dilakukan dengan sungguh, dengan semangat. Oh, ketika memang orang tua mau mengutus, memerintahku, aku juga harus mau seperti Musa. Karena apa adik-adik? Ketika adik merasa tidak mampu, Tuhan pasti memampukan. Karena Tuhan menyertai, sehingga nanti berhasil. Dan inilah janji Tuhan. Dan adik-adik, ternyata Allah itu berkenan memakai kita untuk diutusnya menjadi temannya di dalam hal melaksanakan kehendak Allah yang baik itu. Jadi luar biasa jikalau adik-adik melakukan kehendak Allah melalui orang tua, melalui guru, melalui siapapun, ternyata itu kita menjadi teman Allah melakukan hal yang baik di dunia ini. Adik-adik, mari adik-adik semangat untuk diutus oleh Tuhan melalui apapun yang adik lakukan. Dalam belajar, menjaga kesehatan, membersihkan lingkungan, dan sebagainya. Dan mari, lihatlah, Tuhan pasti memampukan adik-adik, menyertai adik sehingga adik-adik tidak sendiri dalam melakukan utusan itu. Tuhan memberkati dan Tuhan memampukan adik dalam melakukan perutusan ini. Amin. Adik-adik, adapun di dalam hal merefleksikan itu, ada lembaran dalam hal kita akan mewarnai tentang bagaimana Musa melihat dalam hal ini semak yang terbakar tadi. Supaya adik-adik ingat Musa bertemu dengan Tuhan di semak itu ada perutusan yang luar biasa. Dan adik akan mewarnai ini. Dan tugas yang kedua yang memang nanti tidak harus Mas Haji tahu atau guru-guru selama minggu tahu adalah adik-adik di momentum ini, perenungan firman ini, apapun utusan perintah lakukanlah dengan taat, dengan semangat seperti Musa, supaya Tuhan tahu adik-adik itu dipercaya, dihargai, dan semakin dewasa di dalam iman, di dalam pertumbuhan. Ya, itu tugasnya yang pertama warna, yang kedua, apapun tugas itu, adik-adik harus semangat. Tuhan memberkati adik-adik semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur. Kami belajar dari Musa. Biarlah anak-anak sekolah minggu boleh mengerti teladan Musa yang taat dan mau diutus Tuhan. Demikian pula adik-adik kami, anak-anak kami ini Engkau berkati di dalam melakukan perutusan perintah, baik di dalam tugas tanggung jawabnya sebagai siswa, belajar, dan juga dari orang tua dan sebagainya. Disiplin, dan terlebih juga boleh memelihara lingkungan, kesehatan, dan semuanya. Tuhan memberkati. Dan biarlah Tuhan dalam tugas perutusan, tugas perintah yang Tuhan berikan, kami pun mau untuk melakukannya karena Tuhan memampukan dan Tuhan menyertai. Berkatilah orang tua kami, berkatilah anak-anak kami, biarlah Tuhan senantiasa di dalam perlindungan dan berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Ya, adik-adik, kita akan bersama-sama menyanyikan Aku Percaya, dan saya undang Mbak Wiwit dan Mbak Rena untuk gabung di sini. Ya, kita akan menyanyikan pengakuan iman kita ya Mbak Rena, Mbak Wiwit. Kita akan nyanyikan. Oh ya, Mas Haji saya ajak berdiri ya, berdiri semua ya. Sambil berdiri ya. Kita berdiri dulu dan kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 280 dalam pengakuan iman kita. Aku percaya. Kekal yang oleh sabda
Pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang besar, ku jadi suci di dalamnya. Adik-adik masih berdiri dan adik-adik siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai adik-adik sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih banyak Pak Aji. Sama-sama Mbak Wiwit. Ini kita sudah berada di akhir ya, dia kita sudah diberkati sama Pak Pendeta. Sekarang kita mau tutup sekolah minggu ini dalam doa. Mohon Mbak Wiwit berdoa ya. Baik, mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan atas ibadah yang telah terlaksana pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan atas firman yang telah Engkau berikan melalui Bapak Pendeta kami. Tuhan Yesus, jikalau pada pagi hari ini kami akan mengakhiri ibadah online kami mohon tetap penyertaan dan pembimbingan-Mu Tuhan Yesus kepada kami selama 1 minggu ke depan. Sehingga Tuhan nanti di 1 minggu lagi kami bisa bertemu kembali dalam ibadah yang sama. Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik, kita mohon pamit dulu. Minggu depan kita akan berjumpa kembali di acara ibadah online bersama-sama. Oke, sampai jumpa adik-adik. Sampai Sampai jumpa. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Sampai ketemu lagi di Iya. depan.